Begitu mau masuk kepalanya bro, putihnya hilang bro, hitamnya hilang. Hitamnya hilang. Matanya putih semua. Itu kenapa tuh? Kesurupan. Yaudah kita bikin game katanya kan. Game apa itu? Bikin semua pak. Dijajarin 5 orang tuh kan. Jadi 5-nya harus dibikin semua tuh kan. Udah kebayang gak pak? Jadi apa kita tuh dibilang dekolgen pak dulu tuh. Dekolgen. 8 dekolgen tayangan pak. Main tuh pak di situ pak beres. Ada yang suaranya nggak jelas. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, satu-satunya host yang bisa bikin kamu nyaman meskipun tidak terlihat tampan. Oke. Kunci. Oke, jadi malam ini saya kehadiran seorang narasumber. Kalau teman-teman jeli, teman-teman pasti kenal sama dia, karena dia biasa ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Salah pak? Iyalah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan apa lagi? Di lingkungan gaib, enggak kan? Oke, biar teman-teman nggak pinisirin, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Sapri. Selimit milim, milim Bang. Waduh, Bang Sapri, ya, terima kasih banyak nih Bang, udah mau datang ke sini nih. Oh baru nyampe udah diterima kasihin. Iya, saya senang banget nih kedatangan Bang Sapri gitu ya, mau gitu datang ke sini gitu loh Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sih tadi perjalanan agak macet gitu, terus udah gitu juga sempat hujan juga. Oh alhamdulillah ya. Iya. Tapi ya kan aman-aman aja gitu ya. Itu yang bikin aman. Oke. Bang Sapri sekarang kegiatannya apa nih Bang? Kalau boleh tahu. Kegiatan ya di rumah, paling di rumah sama ngajak si kecil main aja udah. Udah punya cucu ya? Udah ada cucu. Oke. Nah, jadi gimana nih Bang? Apa yang mau Bang Sapri ceritakan nih sama kita semua nih, sama penonton juga nih? Mungkin biar nggak usah nunggu lama-lama Bang, lanjut aja sih. Ya langsung kalau aja. Pemirsa nggak mau nunggu lama-lama, yaudah kita beresin di sini aja udah. Tempatnya nggak kemana-mana. Oke. Iya. Nah, gue punya teman sih, teman akrab, teman dekat, teman sebrengsek lah satu. Maksudnya bukan sebrengsek, maksudnya teman yang memang satu tongkrongan bareng, ngapa-ngapain kita bareng-bareng, makan, tidur, terus kerokok, ngopi segala macam bareng-bareng gitu. Oke, bestie lah ya. Bestie. Oh, kalau itu bestie Iya, bestie katanya gitu. Best itu kan terbaik. Ti itu gimana bukan? Bisa. Kalau di sini itu kita namanya pasukan Tina. Apa tuh? Nakal. Berarti sama kayak Paramek dong. Apa tuh? Ya. Iya Paramek ya. Benar. Oke. Nah, jadi gini, dia punya temen seru aja, maksudnya dia pacaran nih. Kan kalau kemana-mana kan gue sering nganterin dari zaman sekolah kali ya. Cuman serunya apaan? Dia tuh orang yang baik, sering berbagi. Tapi kalau untuk hal ini dia nggak pernah berbagi pak. Gue suka bingung tuh. Hal apa nih? Check in. Dia nggak pernah mau berbagi. Saya jaga kandang mulu. Cuma. Kok bapak kalau check in bukan? Iya kan saya memvisualisasikan diri saya ada di posisi Bang Sapri gitu. Oh gitu. Jadi teman kita check in, kita cuma di luar. Tapi kadang-kadang sih diajak ke dalam pak. Oh kadang-kadang diajak ke dalam. Cuman buat ngeliatin doang kan. Kan. Ngapain ke dalam? Ngeliatin. Ih, ogah banget. Ya tapi ya tapi lo harus nyobain pak, maksud ini loh.
sensasinya itu apa namanya itu lebih besar daripada kita yang main. Oke. Kita main. Maksudnya teman main kita liatin itu lebih apa ya, lebih tingkat Stresnya. tingkat stres dan tingkat kedewasaannya lebih memuncak daripada si yang mainnya gitu. Bang Sapri suka kayak gitu ya. Ya kalau kelamaan muak juga sih. Iya. Liatin doang, kita nggak main-main gitu kan. Sakit doang kan. Ya tapi gitu, temen gue lebih parah nih gini. Jadi dia punya pacar tuh. Pacarnya dipakai. Seminggu kemudian main pakai juga. Kebayang gak lu? Gimana itu? Gue juga nggak tahu, makanya gue sempet tanya, lu sakit apa gila sih lu? Ya makanya kali-kali lu ikut bro sama gue bro. Oke. Lu ikut, takut gue disangka ngomongnya doang, gue takut disangka gue cuman omda doang, lu ikut makanya. Malam minggu gue mau ke sono, kita nginep ke sono. Oke, gue bilang. Ya udah waktu berjalan akhirnya hari H, bro, gue jemput ya. Oke, jemput dah, set ke rumahnya. Wah, nyampe rumahnya, tante apa kabar? Ya, udah. Dia kan nginep enak ya pak, kamar ya. Kita kan di ruang tamu tidurnya. Yeah. Gue liatin, gue bilang suara apaan? Oh, ini sama ibunya nih? Enggak, sama pacarnya. Oh sama pacarnya. Sama pacarnya gitu kan. Sama pacarnya, gue bilang. Gue intip bener lagi main dia pak. Main apa bang? Main gundu pak. Hah? Biliar. Oh main biliar. Stick pendek bola 2 pak. Oke. Stick pendek bola 2. Cuman gak sampai bola 8 pak. Emang ada? Bola 6 sama 9 doang pak. Taruh dulu. Bola Cuma ada 2 bola setahu saya. Iya, bola 6 sama 9 doang. Oh itu tuh bola 6 sama 6 sama 9 doang. Oke. 69 ya. Iya 69 beres. Udah beres ngewong, keluar, bikinin kopi, ngobrol, anaknya tidur, emaknya keluar kan. Dra, kapan datang? Tadi tante ngobrol. Gue bilang, emaknya oke juga kan. Biasa STW gimana sih, STW gitulah gitu kan. Bilang bro gue di luar gue gak enak di dalam udah di sini aja udah. Gue di luar, udah gue keluar tuh minum kopi di luar. Nggak nyampe segelas pak kopi, belum habis nih gue nengok udah nggak ada tuh temen gue. Di kamar emaknya. Oh, dan ini si anaknya juga tahu. Anaknya bobo. Oh, capek udah bisa kerja bakti. Kok bisa gitu ya? Tapi emaknya tahu nggak dia sama anaknya? Tahu. Gue bilang lu gimana cerita sih awalnya? Nah ini dari sini awal ceritanya nih. Itu jadi kan. Jadi dia pernah datang sendiri nih. Anaknya nggak ada. Emaknya doang yang ada kan. Ngobrol nggak tahu ngobrol dewasa mungkin atau apa gitu. Akhirnya kayak emaknya nyaman sama dia. Gitu. Jadi itu kalau gitu bahasa apa? Naik ranjang apa turun ranjang tuh? Itu sama-sama naik sih. Iya, naik ranjang ya. Naik ranjang kan? Iya, dari anak ke emak. Tapi ranjangnya di situ juga pak. Iya, ranjangnya di situ juga. Posisinya nggak naik nggak turun pak. Oke. Emaknya janda berarti ini ya? Emaknya janda. Janda emaknya juga ya ibu rumah tangga juga sih, dia nggak kemana-mana. Cuman gue kadang-kadang suka aneh kok ada yang kayak begini gitu loh. Lu pernah nggak ngalamin maksudnya kejadian kayak gitu bro? Nggak pernah sih bang. Cuma yang kan pernah ada juga kejadian viral tuh yang mantu sama mertuanya itu. Oh iya. Yang sampai dijadiin film kan? Oh iya. Iya itu kan yang pemerannya si Wulan Guritno. Siapa sih nama asli orangnya itu ya? Jadi dia nikah sama anaknya. Nah nggak taunya mau kondo nih cowok nih bang. Modal
doang. Iya, mau kondo. Anjing. Istrinya yang kerja, lakinya cuma terjemput. Waktu istrinya kerja, dia main sama ibu mertuanya. Oke. Viral itu. Tapi kalau temen gue nggak mau kondo, dia sih dia ada duit. Dia ada duit. Ada duit, emang orang ada basicnya juga gitu. Nah sampai sempat ngajak jalan ke puncak kan, mak sama anak, sama dia, sama gua ikut juga kan. Dia bilang, bro, jangan macem-macem ya. Gue bilang macem-macem apaan sih? Ya, lu jangan godain emaknya juga, jangan godain anaknya juga. Kagak lah, gila lu emang gua apaan? Gitu kan. Gua cuma jadi obat nyamuk doang, tai gue bilang di sini. Gua yang nyetirin. Iya. Gue ngasuh anaknya juga, ngasuh emaknya juga, suruh nemenin belanja ke sana ke sini. Gue bilang beban hidup gue berat banget ya, cuma jadi beginian doang ya hidup. Itu tapi berjalan lama loh Pak. Lama ya? Bisa sampai setahun, 2 tahunan lebih lah. 2 tahun, oke. Dan kenapa berhentinya? Kenapa? Karena ketahuan atau gimana? Berhentinya ya karena ya memang teman gue begitu, pindah lagi Pak. Pindah lagi ketahuan gitu ya. Kata maunya udah deh, laki-laki nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Mak iya, anak iya, katanya begitu. Gue bilang ibu juga kadang-kadang suka apa ya, suka keenakan juga sih, karena gimana gue juga gak ngerti tuh. Iya, dia juga nggak mikir. Punya anaknya diempat juga. Iya. Tapi kata temen gue, lu pernah main ini nggak, main belakang nggak bro? Nggak pernah bang. Main belakang nggak pernah? Nggak pernah. Masa sih? Main di mana, belakang rumah? Apa nih maksudnya main belakang? Main belakang maksudnya apa sih? ASS. Asmuni. Iya. Pernah lu? Belum pernah bang. Yakin tuh? Yakin. Ya ini nih. Parah bro. Aku jadi gue yang parah. Lu harus cobain bro. Ih. Harus cobain. Lu harus cobain. Aduh. Saya mau disclaimer dulu, penonton ini tontonan dewasa ya, dan nggak harus diikutin juga. Lu harus cobain bro. Sensasinya, aduh. Pernah, abang pernah? Enggak, gue nanya, abang pernah belum? Saya belum pernah, jujur pernah? aja belum. Sama. Anjir. Kok bisa bilang sensasinya gimana gitu? Gue liat dari temen gue yang itu kan. Sensasi, terutama sensasi perempuan ya pak. Gitu kan. Dia sempet ribet kan. Keset. Gue bilang keset apaan sih? Gue bilang udah susah masuk keset. Gue bilang. Akhirnya sih tuh pakai minyak zaitun katanya. Minyak zaitun kan buat masak ya? Nggak tahu. Minyak zaitun bisa buat masak. Ya buat mijit, buat masak. Buat mijit sih. Buat kali sekalian. Nggak tahu juga saya. Gue ngeliat aja maksudnya. Kan gue pernah nyaksiin dia Inewine tuh. Inewine, gue bilang. Apa? Inewine. Inewine tuh apa? Inewine nemenap kuadrat itu bahasa zaman gue dulu. Artinya? Ngewek lewat belakang gitu bro. Inemine. Inewine nemenap kuadrat. Inewine. Itu bahasa Banjar sebenarnya sih gitu. Jadi dibilang lu kalau mau nyobain pakai minyak zaitun bro. Jadi dioles dulu tuh. Dia cara apaan sih? Enggak bener kata lu sensasi. Jadi apa? Temen gue bilang begitu mau masuk kepalanya bro. Itu kayak yang kejepit. Maksudnya kayak yang dipencet itu bilang. Tapi kalau udah masuk semua bres. Enak katanya. Lebih dari
Meki. Lebih dari Meki. Lebih dari Meki. Udah gitu juga kan gue nggak pernah mau percaya omongan dia ya, tapi kan gue lihat perempuannya juga. Putihnya hilang bro, hitamnya hilang. Hitamnya hilang. Matanya putih semua. Itu kenapa tuh? Kesurupan. Enggak, itu kira-kira kenapa Bu? Apa Putih, apa hitamnya sampai hilang? itu kata sih saking enaknya pak. Gue takutnya kalau enakan terus ngebalik lagi tuh mata putih. Iya. Putih mulu gitu kan. Tapi gue ya mungkin pemirsa juga pernah lihat kali film-film bahwa sampai ada yang begitu kan. Ada ya. Itu kan jadi gue lihat langsung pak. Wow, udah matanya hilang, hitamnya nih. Berarti enak katanya. Tapi memang udah dasar apa ya, maksudnya memang udah dasarnya seru, maksudnya anaknya juga seru sih, maksudnya nggak gimana maksudnya nggak malu nggak apa gitu. Bilang aduh bang lewat belakang sih, emang kenapa? Enak. Buset tuh main enak katanya. Gue bilang lu nggak ngerasa risih atau apa? Enggak bang, gue juga baru katanya pertama kali, ternyata awalannya doang sakit, di sini sih nggak aman gitu. Gue takut keluar kacang pak. Iya. Kan sebenarnya Lu kebayang nggak? itu kan bukan yang seharusnya gitu loh. Iya tapi kan di kita kan di dunia ini kan tidak ada yang tidak mungkin pak. Melewati batas sih kalau kata saya. Istilah itu ya. Ya tapi kan banyak apa orang-orang pecinta. Ya itu. Lu tau nggak kenapa sampai ada pecinta? Karena dia terlalu taat dengan aturan sekolah. Kenapa begitu? Kan kita suka lihat tuh di sekolah-sekolah. Jagalah kebersihan, cintailah sesama. Itu nempel ke mereka pak. Ya, orang-orang bodoh. Iya makanya kan ini, jadi dia berpikir cintailah sesama. Ya cowok masuk akhirnya begitu. Ya, jadi itulah kenapa jadi banyak penyakit yang aneh-aneh, penyakit yang gak ada obatnya. Ya karena dari apa namanya itu ya, ketidaknormalan itu kan nggak normal sebenarnya. Iya, memang sangat tidak normal. Cuman gimana ya? Tapi kan banyak pak. Banyak betul. Kan sampai di salah satu negara itu kan diresmikan. Ada yang diresmikan. Diresmikan. Duh, kebayang gak sih pak? Ini laki ketemu pak, harusnya kan jadi gladiator pak. Iya. Ngadu pedang pak. Betul. Ini kenapa jadi pak? Saya kalau miris sih saya kalau dengar itu. Enggak, gue kadang gini, cowoknya mana, ceweknya mana, lu bisa ngebedain nggak? Pernah dengar informasi dari luar gitu, yang jadi cowok tuh biasanya yang seperti apa, yang jadi cewek seperti apa biasanya? Enggak, jadi kalau saya kebetulan banyak sih yang hubungin kita nih bang, yang dia mau cerita, ya kayak gini lah masalah gini. Tapi kalau itu sudah LGBT saya tolak, saya nggak pernah mau terima. Woi, Gitu. kenapa? Saya nggak suka. Itu apa ya, nggak lazim sih. Tapi kalau perempuan yang di hire asnya suka bisa. Ada narasumber yang cerita kayak gitu ada. Iya tapi masih bisa masuk kan di Masih. kalau kan berarti udah Saya nggak boleh kan, saya udah sekat, saya nggak mau. udah nggak bisa ya, maksudnya udah nggak boleh masuk gini. Tapi sempat pernah ada yang mengajukan untuk jadi narasumber Banyak karena mereka pengen eksis gitu kan, mereka ingin kehidupannya dia tuh pengen orang luar banyak tahu gitu. Semakin banyak orang tahu, mungkin dia akan semakin banyak dicari gitu ya. Iya, saya nggak mau. Nggak mau coba? Nggak mau coba buat podcast? Amit. Buat podcast aja, maksudnya bukan buat melakukan hubungan. Nggak mau. Nggak boleh ya. Tapi kenapa gue, faktor apa yang membuatkan mereka jadi seperti itu biasanya? Sakit jiwa. Saya sering sakit tuh pak. Iya, sakit jiwa itu. Sakit kepala saya pak.
Terus gimana? Masih berteman sama si itu sekarang? Sama siapa? Sama temannya abang itu, bestinya itu. Oh masih. Masih. Kita juga pernah Oh pernah. jadi sewa satu, itu dulu ya maksudnya, sewa satu villa, panggil cewek 5 sampai 6 orang. Kita juga ada, kita berlima, kadang-kadang bertujuh gitu. Itu ternyata apa ya, seru. Jadi bis ngewe yang ini pindah sampai akhirnya yaudah kita bikin game katanya kan. Game apa itu? Bikin semua pak. Dijajarin 5 orang tuh kan, begitu kan dipakai tuh. Ntar keluarnya di cewek yang mana gitu. Jadi 5-nya harus dibikin semua tuh kan. Lu kebayang gak pak? Ini salah satu penyogong dan ini teman gue itu yang tadi tuh. Dia kan demen hal yang begituan. Ajak anak-anak ke villa udah ada gitu. Pokoknya yang 5 cewek ini lu gak keluar, gue kasih duit gitu kan. Ternyata gagal semua pak. Gagal semua. Dia 2 cewek udah keluar. 3 cewek udah keluar gitu kan. Satu ini belum kesentuh yang 3 pak. Iya kan. Seru dia. Ya kan belum kesentuh, udah istirahat lah, udah pada kelar tuh, game sudah beres, ngerokok, ngopi, minum lagi, main lagi. Jadi dari pagi sampai ketemu pagi begitu terus pak. Jadi beres pakai ini pindah ke yang ini, ini tuker, jadi sweet aja pak. Tapi juga gue sih yakin tuh cewek memang pemain, dan mati kata dia kalau bukan pemain nggak mau begitu. Oh iyalah, itu dibayar kan dia. Iya gini pak, biar perlu dibayar, betul cewek dibayar. Kalau bukan pemain dia nggak mau. Gitu ya. Iya. Kecuali kalau dia pemain pasti oke. Ya kayak modal tam segala macam itu pemain semua. Ada cewek yang dibayar tapi dia nggak mau tam, dia nggak mau bareng, nggak mau di-join, itu ada. Tapi kalau jatuhnya udah memang player 1-3, 1-5, 1-4 dia pasti mau. Dia pasti mau ya. Gitu. Nah itulah. Terus yang ini, yang cerita main di mobil. Jadi gini, gue lagi nongkrong di salah satu tempat di Bogor. Itu kejadian udah lama banget sih. Biasalah kan dulu dibilangnya, zaman gue tuh dibilangnya bro pecun mana tuh lagi pada di tempat kopi, samperin ngobrol kan. Dulu tuh dapetin cewek paling gampang kalau kita bawa mobil. Enggak dulu doang sih, sekarang juga. Enggak juga pak, dulu tuh orang cewek diajak cowok pakai mobil udah pasti mau. Godain lu naik apaan? Gue bawa mobil, bener bawa mobil, mana mobilnya? Tunjukin, tuh. Yaudah gue mau ikut yuk, main yuk. Ya udah kan kita sempat ajak ngobrol dulu, bilang otak temen gue yang satu kan ini brengsek nih. Ope siapin. Apa tuh ope? Obat. Oh, oke. Jadi ada tukang jamu, gue yang ngajukan, mas, ini mas, sing ake apa? Jadi mereka ternyata mereknya. Baik. Berapa lama nih ya reaksinya? Sebentar. Terus pakai apa? Pakai air putih. Sprit, tapi jangan ada mengandung susu. Dia akan terkontaminasi kalau pakai susu. Netral lagi gitu ya. Netral lagi. Sabun piro? 35. Murah ya. Dulu pak 35.000 lumayan mahal pak dulu. Ini di warung-warung jamu gitu kan? Warung jamu. Belilah 4 biji itu. 4 biji sebar, masukin. Dah. Ajak ngobrol, minum. Ya, temen gue kan dia udah terlalu sering keluar masuk hotel ya. Dia bilang, bro, kita bawa ke kuburan Cina yuk. Kita di sono katanya. Gila ya. Gue bilang, oke, boleh. Berangkatlah kita 3 mobil tuh. Cuma di tengah perjalanan kita ketemu gangguan lah, ketemu
hal yang tidak mengenakan, akhirnya kita harus putar Apa balik. tuh? Hah? Apa tuh Kang? Kuntilanak Pak. Kuntilanak. Di kuburan itu? Enggak, sebelum masuk kuburan. Jadi kan Sebelum masuk. Jadi kan di tempat yang gue lewatin itu ada pohon nangka. Jadi pohon nangka itu ngelewatin apa? Di bawahnya tuh jalan raya. Oke. Kan. Kan sih kalau di kampung-kampung kan biar nggak dicolong orang tuh, pohon nangka kan suka dikasih dibelit karung ya. Iya, betul. Pakai karung. Gue pikir dari jauh, nangka gede banget tuh. Mobil teman gue duluan tuh pakai yang hardtop. Temen gue pakai Saluna 1, gue di Pitara pas gue terakhir. Kok ada rambutnya? Jadi tuh rambut ngelewatin mobil. Oh. Kaca mobil deh maksudnya. Iya. Jadi kayak kita Tabrak gitu ya. nabrak gitu. Anjir itu gue bilang, mau lu lihat tadi apaan? Udah aja berisik. Terus gimana? Putar balik. Nggak bener di sini. Putar balik udah akhirnya. Terus kemana? Udah ke apa? Daerah itu aja lah. Dian Wisata katanya. Ya udah Dian Wisata. Nah sampai mau ke belum nyampe Dian Wisata kita udah dicegat lagi Pak di situ Pak. Dicegat sama kaki 2 nih, sama kaki 2. Jadi sepanjang perjalanan dari Rancamaya ke arah Dian Wisata itu gue kan nyetir Pak. Temen gue udah ngobok-ngobok di belakang kan. Kita kan susah Pak nyetir per gigi. Jadi gue berdua, temen gue jadi 3 mobil tuh 6 orang ceweknya. 6 orang, oke. Jadi pasangan. Gue temen gak ada suara. Gue bilang anjir mampir lagi begini Pak colok. Gue kan sebelah bingung ini. Sebelah cuma itu OP bagus Pak ternyata. Ingat ya teman-teman. Baterai good. Bukan iklan ini. Bahaya nih. Aduh. Jadi yang sebelah gue tuh udah apa? Udah gelisah Pak. Yang tadi kan gue tahu banget maksudnya. Kita kan merhatiin nih diem, nggak banyak ngomong. Gimana sih cewek yang normal pada umumnya? Yeah. Tiba-tiba gue kan nggak sadar karena kan nyetir. Ternyata gue orang jadi udah pegang ngelus paha gini, jadi begini gitu kan. Bewe enggak gitu kan. Iya. Terus gue liat teman gue antum anjing lagi colok dia Pak. Jadi apa kita tuh dibilang dekolgen Pak dulu tuh. Dekolgen. 8 dekolgen tayangan Pak. Kita pasukan dekolgen Pak, 8 dekolgen tayangan gitu kan. Kok Bapak seneng banget Pak. Ada lagi sebutan baru nih. Dekolgen. Ya guys, kalau kalian suka berpetualang malam 8 orang, juluki diri kalian dekolgen. Ya gitu ya. Gue bilang aduh. Akhirnya gue mas belakang udah kerasa kerusuk masa ya. Gue akhirnya persenelang 2 Pak. Ya udah atas bawah gitu ya kan. Lama-lama kan kita gerah juga Pak. Jadi pas mau nyampe Dian Wisata karena kehalang gitu kan. Akhirnya gue bilang gimana nih bro, hajar sini deh. Gitu kan. Di mana? Di mobil saya, mobil gue kan kecil nggak enak. Ketahuan goyang-goyang. Udah pakai mobil si Kodok kan, hardtop. Dia kan agak bagus tuh ya. Persen jadi gede nggak goyang gitu kan. Yaudah eksekusi siapa duluan? Yang punya hajat tuh yang duluan. Akhirnya kita nungguin aja. Ya akhirnya satu masuk. Oh gantian Pak. Oke. Gantian. Nah itu yang gue bilang ini bukan player. Jadi nggak mau satu, jadi nggak mau 2 cowok, satu-satu aja udah. Gitu. Ya udahlah akhirnya main tuh Pak, itu pak beres. Ada yang suaranya nggak jelas. Gimana? Kegencet kali perutnya ya. Iya.
Lu ngewe apa nggak berak sih? Gitu kan. Ada yang berisik, ya berbagai macam karakter. Orang ya. Orang kita ketahuan tuh cewek itu karakternya seperti apa pas lagi begitu. Kalau yang agak berisik nih, wah, biasanya pendiam pak. Kalem, ceweknya nggak banyak ngomong gitu kan. Atau basah gitu. Udah lah begitu beres kita ini, kita turun lagi tuh pak. Turun ke bawah, ternyata ada ngikut pak. Jadi di ban setir mobil gue itu, di ban setir mobil teman gue itu ada nenek-nenek lagi duduk di atas. Gimana sih kayak ini mobil harta pada ban setir ini, duduk di atas gini aja. Dan yang ngelihat ada 3 orang. Gue bilang aja, gue teleponin, dok lu lihat itu nggak di depan mobil si Irawan ada apaan? Ibu-ibu ya? Iya. Lu lihat? Gue lihat. Waduh, gue bilang gimana? Di mobil gue ada nggak? Nggak ada, lu cuma di depan doang katanya adanya. Gue bilang ngeri juga maksudnya. Itu udah gangguin apa cuma duduk doang? Itu udah ngeganggu pak, duduk pak. Enggak arti maksudnya cuma diem aja gitu duduk gitu ya. Diem itu yang lebih serem pak daripada nongolin depan muka. Duduk sambil ngeliatin dengan tatapan kosong kan paling nggak enak. Kelihatan mukanya. Kelihatan emak-emak, ibu-ibu, parubaya, gitu. Ternyata dulu kan banyak zaman terus tuh yang dibuang ke situ pak. Ya mayat-mayat ya. Ya dibuang ke daerah-daerah Salak situ kan, gitu. Aja cerita gitu kan serem pak yang Iya ya. Kenapa jadi cerita horor nih? Iya, kangen aja lah. Tapi itu banyak juga ya kegilaan-gilaan itu zaman dulu tahun berapa kira-kira? Oh itu lumayan pak, mau masuk 2000-an ya 90 berapa gitu. Masih bujangan berarti ya? Masih bujangan. Dan gimana setelah melewati semua masa-masa itu kan sekarang udah lumayan jauh nih, pasti udah pada berkeluarga juga kan? Udah berkeluarga. Masih pada gila-gila gitu juga? Gilanya sekarang udah beda. Gilanya udah sama pasangan masing-masing. Oh, berarti udah meninggalkan semua. Udah. Kelakuan kayak Justru gitu. makanya buat lo yang belum bandel dari sekarang sebelum nikah. Ya. Jangan udah nikah lu bandel, bahaya repot. Betul. Kalau gue dulu ancur-ancuran ya maksudnya siapa juga ketemu kenal paling gampang pak dulu pak. Anak band nih zaman dulu, anak band. Zaman gue tahun 90-an ngeband nih, cewek tuh gampang dapetin pak. Oh, Bang Sapri sempat ngeband dulu. Sempet ngeband. Megang apa? Main gitar dulu. Oh, gitar. Main gitar. Jadi anak band terus anak mobil tuh paling gampang dapetin cewek. Gitu. Hari ini kenal, salaman, besok hotel. Instan ya. Instan gitu. Suka dugem-dugem nggak sih dulu? Oh dulu suka dugem. Suka ya. Suka dugem. Cuman ya dugemnya dulu kan sama sekarang beda pak. Neken-neken juga nggak? Neken ya ya pastilah semua orang pasti situ Pasti kan. neken ya. Cuma kan beda sama zaman sekarang. Apa tuh bedanya? Bedanya kalau dulu kan kita bis neken itu pasti pulang bawa bungkus. Kalau sekarang habis neken pulang berantem. Nggak asik ya. Nggak asik. Jadi dulu tuh kita ke diskotik itu memang benar buat nyaman, buat enjoy Ya, pak. buat happy. Jarang kita ada keributan di dalam, jarang ada keributan di luar gitu kan. Sekarang gitu ya, sering banyak yang berantem ya. banyak. Baru kemarin gue lewat daerah Bogor, bubaran diskotik. Berantem pak di depan kan norak bener. Lu bis neken, bis mabok ngewe, bukan berantem. Iya, benar. Gitu loh maksudnya. Apa tuh kak? Jangan-jangan gara-gara wanita lagi. Ya itulah. Mindsetnya udah berbeda. Norak ya. Mindset zaman saya dulu sama zaman sekarang berbeda.
Gitu, kita dulu seperti itu memang buat have fun, buat enjoy, ketemu yang cocok, pulang bungkus masuk hotel, gitu. Sekarang ya bisa dilihat sendiri deh kayak gimana. Udah bukan jadi rahasia umum juga sih begitu-begituan tuh. Iya, nggak tahu ya. Adabnya kurang kali ya. Tapi nggak juga ya. Kira-kira apa menurut Bang Sapri yang kurang? Dari apa nih, kurang dari apa? Yaitu dari emosionalnya anak-anak sekarang gitu kan. Labil Pak, Labil ya. labil maksudnya pencarian jati dirinya tuh udah, sebenarnya lu kalau masuk ke situ udah lu harus lewatin pencarian jati diri lu dulu baru lu masuk situ. Ya. Jangan lu masih mentah udah masuk situ gitu. Masuk situ repot Pak. Akhirnya emosi yang kebentuk yang kebangun ya chaos di dalam. Ya. Jadi lu dapat apa gitu? Iya, akhirnya dapat cewek enggak, berantem iya, dan ributnya kadang-kadang masalah cewek lagi. Itu gue paling gak demen. Lu mabok bareng sampai berantem, temen sama temen, begitu loh. Oke. Kita balik lagi ke masalah player tadi. Oke. Jadi saya pernah dapat narasumber nih. Dia emang jadi mereka ini sepasang nih Bang, joki. Yang satu joki, yang satu istrinya. Mereka ini suami istri. Oh iya, sekarang masih banyak, tapi banyak sekarang. Saya meskipun saya nggak tahu dunia apa ya, nggak langsung terjun keluar ke lapangan gitu ya. Jangan, tapi Pak, dengan terjun dari pesawat Pak. nggak bisa terbang saya. Takut. Oh gitu. Kan. Iya. Jadi dengar cerita dapet tuh narasumber kayak gitu, saya kok kenapa gimana kok bisa gitu ya, lu punya istri nih tapi lu jokiin istri lu sendiri gitu buat nyari duit. Ya, itu nikah bukan karena cinta, karena duit gitu ya, karena duit, mau kondo. Dan itu dia kasih istrinya juga buat bisa sampai main sama orang. Iya, itu banyak. Jadi gini loh, gua pernah ketemu orang model begitu. Itu mereka sebenarnya bukan suami istri yang sah, pacaran aja. Bukan suami istri yang melalui pernikahan secara hukum. Oh, siri mungkin ya. Siri, bukan yang hukum. Kalau pernikahan secara agama, secara negara, secara hukum itu, wah selesai loh begitu, bisa dituntut. Yeah. Istri pun bisa menuntut suami menjual. Gitu. Tapi mungkin karena pengaruh lingkungan juga Bang. Jadi mereka bertemunya di lingkungan itu merasa klop, akhirnya udahlah kita join aja, kita bareng gitu. Dan Bang Sapri tahu waktu datang ke sini dia lagi hamil Bang. Iya, hamil bukan anak dia kan, anak dari orang lain kan. Nah itu yang nggak tahu. Itu yang nggak tahu. Kan gila Bang. Iya itu kadang-kadang gini. Ada juga yang cuman buat nemenin antar jemput aja. Dibilangnya lakinya. Gitu. Angelo lah itu ya. Ya Angelo bisa dibilang seperti itu. Kalau yang itu udah nggak ada. Kalau yang gue tahu sih pacaran aja. Pacaran biasa orang pacaran, dianterin sama pacarnya, di ewe sama orang, dijemput pacarnya lagi pulang, nanti dia ngewe lagi sama pacar, gitu aja sih. Ngeri ya. Itu yang biasanya kayak gitu tuh yang suka open, dianterin, di drop. Iya. Misalnya lu open nih di hotel A, terus yang nganterin tuh pasti cowoknya. Faktor apa sih Bang mereka bisa milih jalan itu kira-kira? Kan mereka pasti punya orang tua nih. Kebutuhan. Apakah orang tuanya nggak mencukupi atau gimana tuh? Bukan nggak mencukupi, anaknya nggak tahu diri. Lihat kondisi orang tua begitu, pengen yang aneh-aneh gitu maksudnya. Yang tadi abang bilang apa? Pergaulan. Salah satunya itu. Ngeri sih. Yes. Karena gini, ada loh anak sekolah sekarang diiming-imingin iPhone bisa dipakai. Iya. Itu udah umum kayaknya ya. Iya. Karena gini, sekarang itu anak-anak kita tuh bisa rusak meskipun dia nggak ada di lingkungan luar Bang. Iya. Melalui gadget. Ya, handphone. Bisa rusak dia. Ya anak saya berapa kali ngerusakin handphone. Iya. Itu dibanting-banting gitu. Iya, diprok-prok gitu.
Itu kan ngerusak. Iya benar, rusak. Ngerusak handphone bapaknya. Iya. Oke, tapi itu pengalaman dulu sih ya Bang Sapri. Ya. Sekarang udah enggak kayak gitu lagi kan ya. Gue yakin sih setiap orang pasti punya pengalaman yang heboh, punya pengalaman yang buruk, punya pengalaman yang tidak baik. Ya. Jadi walaupun ada orang yang nonton atau bini gue juga nonton ya masa lalu. Iya, Asal jangan diulang kembali. betul. Kecuali Apa tuh? nggak ada. Intinya kan kamu tujuan terakhir gitu. Iya, kamu kan yang terakhir gitu. Tapi banyak juga sih banyak juga yang sampai sekarang itu lakinya nggak kerja, bininya main handphone, tapi di aplikasi yang begituan. Iya. Ngeri lah zaman gadget tuh, ngeri. Jadinya zaman sat. Gila, makin dipermudah gitu kan. Lu bisa ngasilin duit dari rumah cuma karena handphone. Iya. VCS gitu kan. Colmek. Iya tuh. Gitu. Edan. Pernah nggak Apa tuh? ngalamin hal kayak begitu? Saya enggak sih. Gue juga sempat berlihat beberapa aplikasi di Play Store atau di Google juga. Ternyata ada loh maksudnya live yang begitu. Oh iya ada. Gue sampai anjrit, dari mulai live colmek sampai ngewek gitu dilihat orang bangke. Sebegitunya ya. Iya. Tapi mungkin itu income-nya gede tuh. Iya udah pastilah. Mereka nggak mau melakukan hal seperti itu kalau tidak ada dutanya, Pak. Kalau ada dutanya pasti mau lah. Ini kira-kira buat abang ada pesan apa buat? Kan jadi saya ke abang, hostnya siapa ini? Aduh. Ya, jadi kalau teman-teman mau tahu ya tentang Bang Sapri, teman-teman bisa cari di Google. Di googling. Ya, Google. Ketik aja Bang Sapri. Nanti keluar Bang Toib. Oke, Bang Sapri, terima kasih banyak udah mau bercuap-cuap nih sama kita di sini. Terakhir, mungkin Bang Sapri mau ada pesan-pesan nih buat anak-anak muda, buat orang tua atau buat semua lah. Pesan-pesannya apa kira-kira? Ya Bang? buat orang tua terutama yang punya anak cewek harus lebih punya ekstra lebih untuk menjaga dan mengontrol kegiatan anaknya maupun baik di luar ataupun di luar rumah. Terus buat anak-anak muda nih, ya lu belajar hidup, lu belajar mencari jati diri lu dengan sesuai dengan apa yang lu bisa, sesuai dengan apa yang lu punya. Jangan pernah ngelebihin sesuatu yang di luar kemampuan lu, nanti bakal berakibat lu menjadi hancur dan tidak berguna buat bangsa dan negara ini. Dan ujungnya jadi sampah masyarakat. Ya. Gitu aja sih. Oke, terima kasih banyak. Terus satu lagi jangan lupa. Satu lagi. Buat teman-teman, terutama buat cowok nih yang kalian sering jalan orang 8, jangan lupa dekolgen, oke? Oke. Apa dekolgen? Dekolgen. 8 gentayangan. Iya, di channel ini harus bikin grup baru. Kan Pasukan Tina udah ada. Nah, baru lagi nih Dekolgen Sama Paramek ya. sama Paramek. Bisa ada 3 grup tuh. Ya nanti saya bikinin grup ya. Jadi buat Paramek ini yang pecinta Meki. Paramek. Oke, Bang Sapri, makasih buat teman-teman, jangan baper ya. Iya. Ini cerita obrolan dewasa nih, obrolan lelaki yang ya cuma berbagi pengalaman aja. Mau ditonton syukur, enggak ya skip aja. Cari tonton yang mendidik ya, yang lagi. Ini mendidik loh Pak sebenarnya. Iya, sebenarnya mendidik kalau bisa. Kita menilainya dan melihatnya dengan kacamata yang positif. Betul. Cuma kan kadang-kadang ada aja orang yang kolot nih, Bang. Tontonan lu nggak mendidik, tontonan lu nggak bermutu, ada aja kayak gitu. Tapi ya terserah lah, itu kan hak mereka gitu kan. Buat teman-teman juga nih yang mau hadir dan datang di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sapri, makasih banyak. Sama-sama Om. Thank you ya. Sama-sama juga.
Paramek. Paramek dan Dekolgen. Iya. Ya, gokil. Bang Sapri gelo.